Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan namaku Wenti Prikadiansa dengan NIM 124 dari kelas PE 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh MSG atau penguat rasa pada kesehatan tubuh manusia. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Dr. Siti Nurul Hidayati, SPD MPD selaku dosen pengampu kimia rumah tangga. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu MSG dan apa sih itu penguat rasa. Halo semuanya. Jadi di sini aku akan menjelaskan penguat rasa dan juga jenis-jenisnya. Kalian tahu nggak sih apa itu penguat rasa? Jadi penguat rasa merupakan bahan tambahan makanan yang digunakan untuk memperkuat atau meningkatkan rasa pada makanan dan juga tanpa memberikan rasa dominan pada makanan. Penguat rasa sering digunakan dalam industri makanan untuk meningkatkan cita rasa pada makanan olahan, makanan cepat saji, dan juga berbagai produk kemasan. Nah, sekarang apa aja jenis-jenisnya? Ada dua jenisnya. Yang pertama, pengawet atau penguat rasa alami dan juga penguat rasa sintesis. Penguat rasa alami yaitu diperoleh dari bahan langsung alami seperti pada tumbuhan, pada hewan, dan juga jamur atau kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu ikan, dan juga penguat rasa sintetik dari rumput laut misalnya. Nah, selain itu ada juga nih penguat rasa sintesis. Sebenarnya apa sih penguat rasa sintesis itu? Nah, penguat rasa sintesis itu adalah bukan dari bahan-bahan alami atau dari bahan-bahan kimia. Jadi dibuatnya melalui proses kimiawi dan biasanya lebih sering digunakan dalam industri makanan. Jadi contoh penguat rasa sintesis itu ada monosodium glutamat atau MSG yang biasa sering kita gunakan. Dan juga ada juga nih lainnya selain MSG. Tapi MSG paling sering digunakan dalam produk rumah tangga. Ada juga sih sebenarnya GMP penguat rasa lainnya. Dan juga contoh-contoh produknya itu ada Ajinomoto, Sasa, dan juga Masako, dan juga Royco. Nah, sekarang aku juga akan membahas tentang fungsi penguat rasa. Apa sih fungsi penguat rasa? Jadi, yang pertama meningkatkan rasa gurih dan umami pada makanan, mengurangi penggunaan garam, gula pada makanan, menambah kenikmatan rasa, dan juga menambah kenikmatan pada makan olahan dan kemasan. Namun, penggunaan penguat rasa secara berlebihan itu tidak baik loh, terutama yang bersifat sintesis. Perlu dikontrol karena dapat berdampak pada kesehatan seperti memicu hipertensi atau reaksi alergi pada individu. Nah, tadi kan sudah membahas tentang penguat rasa. Sekarang bahas tentang MSG. Apa sih itu MSG atau monosodium glutamat? Jadi, monosodium glutamat adalah bahan tambahan makanan yang digunakan sebagai penguat rasa untuk meningkatkan cita rasa gurih atau umami dalam makanan. MSG terdiri dari asam glutamat atau asam amino alami yang dikombinasikan dengan natrium atau sodium. Jadi natrium dan sodium itu sama ya teman-teman. Fungsi MSG bekerja dengan merangsang reseptor rasa umami di lidah yang menghasilkan sensasi gurih dan meningkatkan cita rasa makanan. MSG banyak digunakan dalam makanan olahan dan juga makanan kemasan seperti mie instan, bumbu penyedap, dan juga lain-lainnya, makanan cepat saji, dan juga makanan di restoran Asia, masakan Tiongkok, dan juga di restoran-restoran biasanya tetap menggunakan MSG atau monosodium glutamat. Nah, banyak nih sumber MSG dapat diperoleh dari dua cara, yaitu alami dan juga sintesis seperti tadi. MSG yang secara alami terdapat dalam bahan makanan seperti keju, tomat, jamur, dan juga rumput laut. Sedangkan yang sintesis diproduksi secara industri melalui fermentasi pati tebu atau molase dan bakteri Corynebacterium glutamicum. Nah, sekarang apakah MSG aman? Badan FDA atau Badan BPOM WHO menyatakan bahwa MSG aman dikonsumsi dalam jumlah yang wajar dan tidak berlebih. Namun beberapa orang mungkin sensitif terhadap MSG dan mengalami alergi. Dan juga ada beberapa Chinese Restaurant Syndrome dengan gejala seperti sakit kepala, mual, dan pusing setelah mengonsumsi MSG yang berlebihan. MSG itu juga ada dampak negatif pada kesehatan, salah satunya obesitas dan juga hipertensi. Di sini aku akan menjelaskan mengapa sih MSG dapat menyebabkan hipertensi.
Jadi, MSG dapat berkontribusi terhadap hipertensi atau tekanan darah tinggi melalui beberapa proses biologis, yaitu mekanisme biologis yang mempengaruhi sistem syaraf, metabolisme garam, dan juga keseimbangan hormon dalam tubuh. Nah, yang pertama, mengapa MSG itu berpengaruh pada dapat menyebabkan hipertensi? Jadi di sini saya akan menjelaskan mengapa MSG dapat menyebabkan hipertensi. Jadi MSG itu meningkatkan asupan natrium dalam tubuh. Jadi MSG itu kan mengandung natrium atau sodium yang juga merupakan komponen utama garam dapur atau NaCl. Konsumsi MSG yang tinggi dapat meningkatkan kadar natrium dalam darah yang menyebabkan retensi cairan pada ginjal. Ginjal menahan lebih banyak air untuk menyeimbangkan natrium yang menyebabkan peningkatan volume darah. Nah, juga karena peningkatan tekanan darah, volume darah yang lebih tinggi meningkatkan tekanan terhadap dinding pembuluh darah yang memicu hipertensi. Nah, itu tadi adalah proses mengapa sih MSG itu dapat menyebabkan hipertensi. Ada juga nih gangguan syaraf, sistem saraf otonom. MSG juga dapat mengganggu sistem saraf otonom, khususnya hipotalamus, bagian otak yang mengatur keseimbangan cairan dan juga tekanan darah. Makanya efeknya itu bisa menyebabkan overstimulasi sistem saraf simpatik dan juga pelepasan hormon stres seperti adrenalin yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah, maka itu bisa menyebabkan hipertensi. Nah, selanjutnya mekanisme efek MSG pada tubuh. Yang pertama, meningkatkan stres oksidatif dan juga peroksidasi lipid. Yang kedua, mengganggu sinyal hipotalamus yang mengontrol nafsu makan. Yang ketiga, menyebabkan resistensi leptin dan hiperinsulinemia. Yang keempat, berpotensi merusak DNA dan juga sel saraf. Nah, selanjutnya mekanisme efek MSG pada tubuh. Yang pertama, meningkatkan stres oksidatif dan juga peroksidasi lipid. Yang kedua, mengganggu sinyal. Selanjutnya, di sini ada batas ADI MSG. FDA menyatakan MSG aman jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. EFCA atau European Food Safety Authority, batas ADI MSG adalah 30 mg per kilogram berat badan per hari. Jadi, untuk seseorang dengan berat badan 60 kg, batas aman sekitar 1,8 gram MSG per harinya. Selanjutnya, di sini ada batas ADI MSG. FDA. Nah, ada beberapa penelitian tentang MSG nih. Yang pertama itu menurut Coyote et al. Berkontribusi pada gangguan metabolisme, dan juga Rayo et al. Itu meneliti tentang menyebabkan obesitas pada tikus, dan juga ada Araujo et al. Itu yang menyatakan bahwa hubungan antara MSG dan juga ada sindrom metabolik. Jadi ada hubungan antara MSG dengan sindrom metabolik. Dan menurut FDA dan JECVA atau MSG dianggap aman dalam jumlah yang terbatas, tidak berlebihan, seperti itu. Jadi keseluruhannya atau kesimpulannya hari ini yaitu MSG memiliki dampak negatif jika dikonsumsi berlebihan. Efeknya meliputi gangguan metabolik, neurotoksik, dan juga hormon. Meskipun dianggap aman dalam jumlah yang tertentu, konsumsi berlebihan perlu diwaspadai. Masyarakat perlu lebih sadar terhadap dampak kesehatan MSG dan mengontrol konsumsinya. Jadi jangan lupa hidup sehat semuanya. See you. Jadi keseluruhannya atau kesimpulannya hari ini yaitu